sambut lagi ya, yang itu yang ini tadi lah. Nanti saya yang mudah-mudahan ini bisa Pak, ini bisa membantu. Ya, jelas? Oke, aturannya sama, judulnya juga Pak. Judulnya juga Pak, juga sama. Ya. Ada pertanyaan lagi tentang apa, tentang recruiting? Ya. Teman-teman, yang saya lihat, teman-teman pertama itu saya lihat dari apa? Dari penampilan. Saya lihat orang itu rata-rata yang pertama adalah apa? Itu adalah penampilan. Kalau penampilan dia nggak bagus, teman-teman, saya nggak mau cari yang ngomong. Ya, yang nggak bagus sudahlah, nggak mau pusing saya. Tapi penampilan yang bagus, saya akan. Saya akan. Pertama dari apa? Dari penampilan. Karena apa? Di sini penampilan itu penting. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, setelah saya interview, ternyata Pak, dia punya kemauan untuk apa? Punya kemauan. Ya. Kemudian yang ketiga, dia apa? Dia jujur. Kemudian yang keempat, dia mau apa? Mau bebas. Kerja lah istilahnya. Itu aja. Saya nggak pusing. Kita sudah. Bagaimana? Bagaimana penampilan? Teman-teman, saya sebelum dia jadi agent, saya masih bisa nggak? Tergantung dari concern kita. Kalau teman-teman concernnya masih mau jualan sama mau selling, Anda selling dulu. Ya, tadi yang saya katakan teman-teman, saya lihat yang apa yang tadi saya cerita, yang saya yang dulu biasa, itu ternyata orang yang paling suka. Begitu saya sudah berhasil untuk jual, saya rekrut untuk apa? Untuk jadi agent. Dan hari ini teman-teman, itu namanya ya. Di Prudential, dia dalam waktu 6 bulan. Yang saya baru rekrut tahun ini juga. Dalam waktu 6 bulan, dia apa? 6 bulan. Ya, itu ternyata APA-nya teman-teman. Itu sudah 300-an apa? 300-an juta. Dalam waktu 6 bulan. Dan itu dia pergi mana? Dia pergi ke Kuala Lumpur. Ya, jadi teman-teman, saya bilang sebagai agent kita bisa cari, sebagai calon nasabah kita juga bisa cari. Tapi kalau Anda mau apa? Mau rekrut, itu karena apa? Kita berpikir ini adalah bisnis untuk apa? Jangka panjang. Kalau Anda tidak rekrut, berarti bisnis Anda itu cuma sampai di situ. Income yang paling gede itu sebenarnya Pak, itu datang dari mana? Itu dari Anda yang rekrut. Maka saya bilang sambil berjalan kita tetap apa? Tetap rekrut. Maka sering terjadi, saya lebih mengutamakan untuk apa? Untuk sharing, atau mungkin saya mengutamakan untuk apa? Untuk rekrut. Teman-teman, kalau saya bilang sharing sama dengan rekrut, saya menjalankan waktu dengan apa? Dengan bersamaan. Nggak ada yang saya bilang saya concern dulu di apa? Saya concern dulu di recruiting, ya. Saya concern dulu di sharing juga. Sampai hari ini saya tetap menggunakan waktu yang bersamaan. Tergantung dari bagaimana kita apa? Kita menggunakan waktu. Hah? Ya. Dari pertama sampai hari ini, Pak. Ya. Pak, kalau yang Bapak minta itu 4, penampilan ada, kemauan ada, jujur ada. Nah, mau kerjanya itu maunya yang cara instan. Pertama kan kita nggak tahu, maunya mau kerja. Habis itu maunya dia berpikir yang instan, begitu sulit mundur. Tapi juga nggak mundur, maju mundur. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Teman-teman, kenapa banyak itu yang keluar masuk? Ya. Teman-teman kalau misalkan contoh, kalau misalkan contoh ada yang tidak concern dengan recruiting, Anda boleh keluar loh. Ya, saya mau bimbing adalah orang yang mau jadi leader. Ya bisa contoh Anda sudah boring, Anda tidak mau rekrut, tapi Anda cuma untuk concern di sharing, Anda boleh keluar loh. Ya, daripada keluar masuk kita nggak bagus, benar nggak? Yang saya mau, kalau memang teman-teman mungkin Anda sudah concern, sudah dapat ahalnya dari sharing, Anda boleh keluar. Tapi kalau Anda mau belajar tentang recruiting, saya masih kasih apa? Saya masih kasih ilmu. Tapi kalau misalkan contoh, udahlah, saya sudah belajar tentang sharing, Anda mau keluar juga nggak apa-apa. Mau 1 orang pun saya ajarin loh. Jadi saya nggak pernah khawatir. Ya, jadi tadi pertanyaan teman-teman, kenapa banyak orang yang apa? Kenapa banyak orang yang mereka tidak bertahan di bisnis apa? Di bisnis Prudential. Karena apa? Ketika kita rekrut teman-teman, mereka kita bicara tentang how-nya, bicara tentang bagaimananya, ya, bagaimana. Tapi ketika kita ketemu, ya, ketika kita recruiting
gaji dia seperti apa. Mau umum di bisnis yang lain pun boleh, ya. Anda 1 tahun kalau Anda kerja atau bisnis apapun, kira-kira income berapa? Ini berapa? Hitung aja selama 5 tahun, 3, 4, 5. Nah nanti total di sini berapa? Nah, kemudian saya bilang kenapa Anda harus ada di Prudential? Ya, yang pertama, tadi saya katakan income-nya kita tetap dengan ini porsi yang sama, ya 10. Kemudian yang ketiga ini 20 juta, kemudian yang keempat 40 juta, kemudian yang kelima berapa? 100 juta. Nah, teman-teman, ini yang saya katakan, dia sebagai karyawan, dia sebagai seorang bisnis dan lain sebagainya. Ketika dia sudah tahu mengapa dia ada di Prudential, dia akan bertahan. Apapun yang terjadi, kalau dia sudah tahu kenapa dia ada di Prudential, itu dia akan bertahan. Tapi kalau misalnya contoh, dia tidak tahu di Prudential, cuma aduh bagaimana kita ada di Prudential, dia nggak ketemu why-nya. Yang paling penting ketika kita recruiting, kita harus temukan yang namanya adalah why-nya. Ya, why-nya itu yang paling penting. Mengapa kita ada di Prudential? Ya, ketika kita rekrut pengusaha, teman-teman, rekrut pengusaha, orang yang sudah punya penghasilan 100 juta, itu sudah biasa. Maka ketika kita rekrut pengusaha, yang selalu saya tanamkan apa, teman-teman? Ini saya bicara tentang misi. Misi dulu. Teman-teman, di sini ada yang sebagai pengusaha? Ada yang sebagai pengusaha? Usaha? Ada? Ada? Oke, sopo. Sopo? Siapa? Boleh kok. Di sini saya coba apa? Kita coba rekrut. Ya. Oke. Silakan maju. Temenin aku kok. Monggo. Ya. Monggo. Oke. Saya anggap Koko apa? Koko sebagai apa? Sebagai usaha. Kok usaha apa? Oke, seperti itu. Oke. Oh, kalau apa? Kalau kita punya usaha yang namanya penghasilan 100 juta, itu sudah apa? Itu sudah biasa. Saya juga punya penghasilan di atas 100 juta. Koko juga pasti penghasilan sudah di atas apa? Sudah di atas 100 juta. Benar nggak, Kok? Oke, teman-teman, saya menemukan dia, saya tes dia sudah punya penghasilan 100 juta atau belum? Nah, kalau misalkan dia bilang apa? Oh, belum. Saya nggak tanya sekarang berapa kok, nggak. Ya. Tapi saya bilang kok, kalau misalkan contoh lah, Koko sebagai pengusaha, kemudian anak buah Koko loyal, ya sangat loyal, semua dibantu oleh anak buah Koko. Begitu dia pensiun kok, Koko karena dia sangat loyal, Koko rela nggak kasih untuk uang pensiun sebesar 1 miliar? Ya, sayang ya, sayang lah. Maka saya bilang kok bisnis ini karena apa? Kita menjalankan misi kok. Saya bilang ketika kita bisnis sendiri, bisnis yang tradisional, kita mau memberikan 100 juta, memberikan 1 M dengan anak yang membantu kita sudah sangat sayang, atau kita sayang. Ya, tapi bisnis ini kok sebenarnya Pak, kita adalah mencetak orang-orang yang apa? Untuk bisa punya penghasilan 1 bulannya adalah 100 juta. Jadi misinya teman-teman yang kita sentuh apa? Adalah misi untuk membantu apa? Membantu orang lain. Bukan masalah duit 100 juta, duit 100 juta itu apa? Itu masih gampang. Ya, kalau orang bisnis 100 juta itu kecil. Ya, tapi misi untuk membantu apa? Untuk membantu orang lain. Ya, kok misi kita kok, kita apa? Kita membantu orang lain. Kita punya karyawan, kita punya anak buah, kita bisa punya penghasilan 100 juta. Ketika kita sudah ada di level di atas kok, seperti saya sama Koko, melihat anak-anak kita kok punya penghasilan 100 juta, perasaan Koko seperti apa? Ya, pasti perasaan mereka apa? Lebih bahagia sekali. Ya. Tapi ada nggak kok bisnis yang lain yang bisa membantu orang lain, yang anak buah Koko bisa dikasih setiap bulan 100 juta, 100 juta, 100 juta? Belum pernah dengar ya? Maka saya bilang kok di sini kita cetak untuk menjadi apa? Untuk membuat orang lain menjadi apa? Lebih berhasil. Nah, kalau kita kok anak buah kita ternyata anak buah kita punya penghasilan 100 juta, kemudian 100 juta, semua udah 100 juta kok. Penghasilan sebagai seorang owner, Koko sebagai seorang ownernya, berarti penghasilan kita pun apa? Kita lebih. Pasti kita setiap saat apa? Itu pasti naik. Nah kok, begitu kita sudah lihat anak buah kita, Pak, kita lihat anak-anak kita sudah punya penghasilan 100 juta, 100 juta, 100 juta.
visi yang sama. Kita bisa bikin rumah, kita bisa bikin gedung, ini semuanya kita samakan apa? Visi. Nah, teman-teman, ketika saya orang yang sudah punya yayasan, saya cuma bicara tentang apa? Visi. Umurnya dari 58 tahun, ya. Tapi saya sentuh dengan visi, saya sentuh dengan misi, saya sentuh dengan apa? Visi. Dan dia orangnya, teman-teman, itu pemilik yayasan, dia kerjanya di luar negeri, itu udah puluhan tahun. Dia bilang, pertama kita mau sharing teman-teman, tapi begitu saya sentuh dengan visi ini tadi, ya, visi baru misi, misi baru apa? Baru misi. Teman-teman ternyata apa? Orang itu lebih terbuka. Dan akhirnya apa? Gabung 1 tahun. Ya, orang umurnya itu sudah 58 tahun. Pertama, kemarin startup Beijing, dia juga dapat. Ya. Sekarang dia sudah dipromosi menjadi manajer. Dan semangatnya teman-teman, umur 58 tahun. Ya, kadang-kadang kita kalah semangatnya dengan ya, 58 tahun. Jadi rekrut orang pengusaha teman-teman. Kita bicara tentang uang yang 100 juta karena mereka sudah punya, tapi kita bicara tentang misi, lalu kita ketemu dengan yang namanya adalah visi. Visi kedepannya seperti apa? Kita samakan. Ya. Saya menyamakan, yang saya rekrut adalah orang direktur, sama kondisinya seperti itu. Orang komisaris sama, saya menggunakan apa? Visi. Begitu itu saya sentuh dengan visi, kita samakan visinya. Kemudian apa? Untuk mencapai visi di sini, kalau kita butuh apa? Kita butuh uang. Tapi saya bilang uang bukan segala-galanya karena uang sudah punya penghasilan berapa? 100 juta setiap bulan. Ya, saya bicara tentang visi. Dan akhirnya teman-teman itu ada yang komisaris, mereka umur 53 tahun, mereka juga apa? Mereka full potential. Yang sudah pemilik yayasan 58, mereka juga pindah ke apa? Potential. Jadi apapun yang terjadi bukan karena pangkat, bukan karena saya sudah menjadi seorang AM, tapi teman-teman yang paling penting adalah apa? Anda harus punya yang namanya kemampuan. Anda harus punya yang namanya adalah keterampilan. Dan saya pakai cerita untuk mengakhiri ini, saya pakai cerita, ya. Atau mungkin masih ada pertanyaan? Hah? Oke, saya pakai cerita, ya. Tadi kan Pak Sunil ngomong saling dan rekrut sama, ya. Saya kira dari kita untuk leader baru dan ini untuk bagi waktunya. Ya. Oke, teman-teman saya bagi waktu. Ketika saya jadi ya, saya Selasa. Itu tergantung dari visi Anda, maunya seperti apa. Ya. Kalau saya terus terang, saya karena saya mau punya penghasilan yang tinggi, saya masih bisa sharing, saya masih bisa apa? Bisa recruiting. Ya, tergantung. Tapi kalau sudah jadi leader, Anda bisa fokus dengan apa? Dengan rekrut. Tapi saya kembalikan ada di dalam diri Anda. Ya, saya nanti tahu diserahkan sama leader Anda, tapi saya kembalikan ke diri Anda. Yang paling penting saya sharing apa yang ada di dalam diri saya. Ya, ketika saya jadi UM, saya masih bisa kok ngubur dua-duanya. Ya, artinya apa? Selasa, saya fokus temenin apa? Temani Edo. Itu Selasa sama Kamis. Saya temenin aja. Ya, Selasa sama Kamis. Lebihnya saya pakai untuk apa? Jadi dua penting dan Jumat. Tapi tetap dengan menggunakan itu aja. Saya tetap kok. Ya, mau PCC juga bisa. Ya, mau startup pribadi juga apa? Juga bisa kok. Ya, jadi gampang kan? Ya, teman-teman, saya teringat ketika saya apa? Ketika saya pergi main ke apa? Kantor. Ya, anak-anak saya senang kalau saya pergi ke pantai. Ya, kemudian anak saya itu begitu dia melihat balon yang warna merah, dia senang banget. Dia bilang, papa, itu balon merahnya itu dia sudah terbang. Kemudian apa? Papa, kita coba yuk kita kejar balon merah. Kita kejar sama-sama teman-teman. Ternyata apa? Balon merah itu dia udah terbang ke sini. Kemudian ada balon yang warnanya apa? Yang warnanya biru. Masih ada di apa? Dekat pedagang itu. Apa? Yuk kita lihat balon yang biru. Kemudian sama pedagang itu balon biru itu apa? Itu dilepas. Dia sama, dia bisa apa? Dia bisa terbang tinggi. Anak saya bilang, Pak, balon yang biru sama balon yang
biasa saja. Itu karena apa? Karena isinya. Jadi teman-teman, kita tidak tergantung siapakah diri kita, ya, tergantung dari isi yang ada di dalam diri kita. Kita mau orang pribumi, kita bisa sukses. Kita mau orang Chinese, kita bisa sukses. Kita mau orang Arab dan lain sebagainya. Kalau kita punya isi teman-teman, kita bisa terbang tinggi seperti balon merah dan balon warna biru. Ya, jadi semuanya tergantung dari apa? Tergantung dari isinya. Ya. Nah teman-teman, saya mau teman-teman memahami bagaimana cara kita mengisi. Teman-teman, cara mengisi ini, teman-teman kadang-kadang kita terus terang, ya, membangun satu bisnis ini tidak ada jalan yang apa, yang mulus untuk mencapai apa? Mencapai sukses. Kadang kita juga merasa yang namanya apa? Capek. Kadang kita juga merasa yang namanya lelah. Sama teman-teman, saya juga manusia biasa. Tapi setiap kali saya pahami teman-teman, ketika kita merasa capek, ketika kita merasa lelah teman-teman, ini adalah bagian dari proses menuju sukses. Teman-teman, ketika saya ditolak oleh puluhan nasabah, saya ditolak satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Ya, saya ditolak gitu teman-teman. Saya sebenarnya saya juga sakit, tapi saya tetap bertahan. Karena apa? Saya percaya bahwa itu adalah bagian proses menuju sukses. Ketika saya nunggu di salah satu kafe janji jam 9 malam teman-teman, datangnya jam berapa? Jam setengah 2. Ya. Semua lampunya sudah mau dimatikan teman-teman. Ya. Jam 1 musik sudah tidak ada. Kemudian tapi dia bilang saya masih apa? Saya masih di perjalanan. Saya tetap menunggu teman-teman. Tapi sambil menunggu teman-teman, apa yang ada di dalam otak saya? Saya sebenarnya saya mau pulang, saya juga nggak ada masalah kok, duit saya sudah ada kok. Tapi saya ingat, ketika saya menunggu dengan celah-celah yang seperti itu teman-teman, saya pahami dan saya merenungkan apa? Ini adalah bagian proses menuju sukses. Ketika saya ingat teman-teman, itu adalah perjuangan saya bahwa saya ingat ini adalah bagian proses menuju sukses teman-teman. Yang tadinya saya sudah mau pulang, saya nggak mau pulang teman-teman. Saya harus nunggu. Ya, saya harus nunggu walaupun dia datang jam setengah 2. Ketika dia datang teman-teman, ya orang kafe sudah mau tutup, tinggal waktu setengah jam lagi. Saya bilang apa? Kita ada waktu setengah jam lagi karena kafenya tutup jam 2. Setengah jam lagi kita gunakan waktu dengan apa maksimal. Teman-teman, bukan masalah closing gitu. Saya tunggu itu cuma closing berapa? Cuma closing 500.000. Jam 9 sampai jam 2 baru apa? Baru selesai. Tapi ketika saya menunggu, yang saya rasakan adalah saya menikmati. Karena itu adalah bagian proses dari apa? Menuju sukses. Itu yang paling penting teman-teman. Banyak orang yang di sini mereka tidak mau menikmati teman-teman. Banyak orang yang tidak mau menikmati, ini adalah bagian dari proses menuju apa? Menuju sukses. Ketika ada nasabah kita yang mau nabung 5 juta, tapi begitu medical check up ternyata apa? Ternyata batal teman-teman. Apa yang terjadi? Kita kadang-kadang kita merasa kecewa teman-teman. Tapi saya menikmati. Karena apa? Itu adalah bagian proses menuju sukses. Ketika ada nasabah yang dia baru nabung 1 bulan, tapi ternyata apa? Langsung nggak mau nabung lagi kan? Case-nya itu adalah case gede. Saya berjuang teman-teman bagaimana saya memulihkan case seperti itu. Dan kalau saya modal, saya bisa down teman-teman. Tapi saya ingat bahwa itu adalah bagian proses menuju sukses. Ketika tahun 2002 teman-teman, saya harus berjalan, saya banjir teman-teman. Dari Bekasi sampai Jakarta. Saya apa? Sebenarnya saya bisa kok istirahat, nggak prospek seperti orang yang lain. Tapi saya enggak. Saya berangkat jam apa? Jam setengah 6 saya harus pergi ke Jakarta dengan naik motor yang saya harus masukkan ke apa? Yang saya harus naikkan ke apa? Ke Global. Tapi saya tahu ketika jam 3 saya sampai di Palmerah, saya tahu teman-teman bahwa itu adalah bagian proses menuju apa? Menuju sukses. Kita pahami teman-teman, apapun yang Anda lakukan di dalam hidup ini adalah bagian proses menuju apa? Menuju sukses. Dan ketika saya naik motor, kemudian ban depan saya apa? Itu kempes. Ya. Teman-teman, saya di sini teman-teman ini sudah terperangkap semuanya. Ini sudah putih, keluar darah semuanya. Kalau saya mau berhenti, saya bisa teman-teman. Saya jalan saya juga saya sakit teman-teman. Ya, kaki saya sampai begini teman-teman. Tiap kali saya ketemu sama orang teman-teman saya sudah begini. Ketemu cincin saya sudah pincang, saya sudah begini. Begitu saya dapat tempat mau saya prospek kaki saya juga sudah begini teman-teman. Tapi saya ingat teman-teman, ketika saya merasakan seperti itu, saya ditanya sama cincnya, kaki kamu kenapa? Saya bilang kaki saya kemarin saya jatuh
kita memahami teman-teman, di dalam kehidupan kita memahami ini adalah bagian proses menuju sukses teman-teman. Kita merasa lihat. Ketika Anda rekrut agent teman-teman, agent yang kita rekrut teman-teman, bukan mereka membuat kita happy kadang-kadang, tapi kadang-kadang yang kita rekrut, kita ajak untuk menjadi kaya teman-teman. Kadang-kadang menyakitkan hati kita. Tapi saya pahami bahwa itu adalah bagian proses menuju sukses. Kemudian teman-teman, ketika Anda temenin agent, saya temenin agent sampai masuk ke jatuh teman-teman. Saya alami. Karena apa? Saya pahami banget kita sama-sama jatuh. Kenapa? Dari motor sebelah saya di apa? Itu kena. Rempet saya jatuh ke kita berdua teman-teman. Sama kok. Tapi saya pahami banget. Kalau saya bilang teman-teman, saya mau keluar dari Prudential bisa nggak? Bisa. Tapi saya pahami bahwa itu adalah bagian proses menuju apa? Menuju sukses. Ketika saya jalan di daerah apa? Di daerah tanah apa teman-teman? Ya. HP saya begitu saya presentasi teman-teman. HP saya dicopet sama orang. Baru saya jadi agent, baru saya punya HP yang pertama kali. HP saya Motorola waktu itu 900. 900 itu mahal banget teman-teman tahun 2001. Begitu saya di Tanah Abang teman-teman, kaki saya dibayangin orang, ternyata apa? HP saya sudah apa? HP saya sudah hilang. Kalau saya bilang Prudential buat siap, bisa nggak? Bisa. Tapi saya tidak mengatakan seperti itu. HP saya hilang, saya mengatakan apa? Ada orang yang lebih butuh HP saya. Dan saya akan bekerja keras bagaimana saya bisa dapatkan HP yang baru. Dan teman-teman punya rencana yang lebih. Ya, ketika HP saya hilang teman-teman, saya prospek. Ada orang minta dibuatkan nabung berapa? 2 juta. Nabungnya apa? Itu tahunan. Itu dapat berapa? 4,8. Saya bisa beli HP baru lagi ya? Teman-teman, kekuatan pikiran, kekuatan hati kita itu menentukan kita bisa berhasil atau tidak. Maka teman-teman, saya mau teman-teman setiap dalam kehidupan kita mengalami penolakan, mengalami segala hal, itu adalah bagian proses menuju apa? Menuju sukses. Dan saya katakan teman-teman, sukses adalah perjalanan. Sampai hari ini saya masih apa? Saya masih berjuang karena saya tahu bahwa sukses itu adalah perjalanan. Sesakit apapun dalam hidup kita teman-teman, kita harus berjuang. Dan saya teringat satu film ini adalah sebagai penutup. Ya, Anda bisa bawa. Karena apa? Orang yang berjuang dengan rasa sakit-sakit karena kita punya tanggung jawab. Film Pelari ini teman-teman, dia punya tanggung jawab untuk nama bangsanya. Dan saya mau teman-teman, Anda lihat film ini sudah tidak lama, ya, tapi ini adalah inspirasi yang menguatkan kita. Ketika kita jatuh teman-teman, kita harus bangun. Ketika kita mengalami masalah dalam hidup teman-teman, kita tetap harus apa? Tetap harus excited. Dan film ini teman-teman boleh apa? Boleh lihat sebentar. Chance possibility of maybe getting a medal there. For a split second, thought I was a shot. And then obviously I realised I thought I had it. And then when the pain sort of died down, I remember where I was and what I was doing. I remember thinking, quick, you're in the Olympic semi-final, get up and start running. I got to a certain minute, my heart 150 metres. I looked across and all the guys had finished. And it pretty much hit me that, you know, I'm going to have this all over. I remained it. And to what is no way I would go. Because how could I'm not actually know that at all. He just wants to finish. His dad's trying to run out of the track to stop him. He's going to tell him, Derek, go. Well, man, Rex got his arms around him. I just about to try and push him off because I thought it was something else I didn't see. So I dropped from behind. And he said, "Let me do it. You can stop me now. You haven't got nothing to prove." I said, "Oh, I am. Get back into lane 5 or when I finish." Now in the greatest arena in sport, he's getting the chair of the games. I would never want to be in the chair at that time.
you know, a great moment, you know, in the sport together. It's just a figure, a picture that just stays in your mind forever because you don't see any athlete having to go through that. You just knew how strong he was and just how much that race meant to him. Oke, teman-teman apa yang kita lihat dari film kita ini? Ya. Dia bukan tugasnya untuk mengawali, tapi tugasnya harus bukan karena secara dia sendiri, tapi karena mereka tanggung jawab untuk menyelamatkan nama negaranya. Sama teman-teman, ketika kita berjuang, bukan untuk diri kita sendiri loh, tapi kita berjuang sebenarnya adalah untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita loh teman-teman, untuk saudara-saudara kita loh. Ketika Anda berhasil teman-teman, orang akan bangga dengan Anda. Dan ketika Anda mengalami masalah dalam hidup teman-teman, kita lihat pelarinya tadi, siapa yang menolong mereka? Ada orang yang sangat memperhatikan kita. Kita lihat ini adalah orang yang sangat memperhatikan. Walaupun dia jatuh, dia tetap berikan semangat. Dia minta untuk berhenti, tapi dia tidak mau berhenti. Karena apa? Dia ingin sekali nama negaranya dia dikenal. Sama teman-teman, ketika Anda dalam mengalami kondisi seperti ini, kalau Anda lihat, ini badan yang kecil. Sebenarnya ini siapa yang menyelamatkan? Siapa? Siapa? Di dalam bisnis ini, yang menyelamatkan ketika Anda terpanting-panting dalam proses perjalanan menuju sukses. Siapa kan yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan Anda? Ini adalah diri Anda, teman-teman. Ya, saya membangun satu hubungan yang sangat baik dengan Pak Timothy. Karena saya tahu Pak Timothy dia sangat menginginkan saya berhasil. Dan sama teman-teman, leader Anda di sini itu adalah menginginkan dengan hati yang sangat tulus supaya Anda berhasil. Dan tugas Anda bukan untuk mengawali, tapi tugas Anda adalah mengakhiri. Anda harus menjadi orang yang berhasil. Dan saya sangat senang sekali hari ini saya berseri kepada teman-teman semuanya. Ayo kita sama-sama bersyukur Roma. Dan ayo kita sama-sama semua orang kita wujudkan untuk bisa menciptakan masa depan yang kita lebih baik. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat berjuang sampai ketemu di dari tadi mungkin yang diomongin enaknya kok kan closing. Anda nggak pernah nanya gimana waktu dibawa, detailnya kayak apa. Dia pasti banyak ditolak, tapi juga banyak closingan karena dia gila gitu, aktivitasnya gila. Malasnya ini yang kita mungkin masih kalah, ya kita kalah lagi sih. Yang kedua apa? Kira-kira punya kemaluan nggak orang itu? Apa lihat? Ya, dia sudah kasih contoh Susan Boyle kan, itu kan tentang apa? Yang berikutnya apa? Mati akal kan dia. Coba lihat, orangnya kecil tapi otaknya besar katanya dia. Dia ini nggak mati akal. Yang terakhir yang dari tadi dia sudah sebutin apa? Mindsetnya mesti jangan negatif, harus tetap positif. Sebenarnya ilmu yang diajarin Pak Suroyo jauh-jauh, tadi ngomong banyak disimpulkan yang 4M ini. Ya, oke, saya minta teman-teman berdiri, kasih applause kita kasih. Nanti beberapa bulan lagi kita akan panggil speaker yang luar biasa juga untuk kasih semangat kita. Semangat lagi!